Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma dengan NIM J1B022088 dari kelas TP3 Program Studi Teknik Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Mesin Industri Pertanian mengenai pohon industri dari komoditas padi. Di mana produk turunan yang saya ambil yaitu dedak padi yang berbahan dasar dari sekam padi. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tanaman padi. Padi adalah tanaman yang termasuk dalam genus Oryza sativa. Tanaman padi atau Oryza sativa adalah tanaman semusim yang tumbuh di daerah berair seperti sawah atau rawa-rawa. Tanaman padi merupakan sumber utama bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di dunia, terutama di Asia. Tanaman padi memiliki ciri morfologi yang khas dengan batang ramping dan panjang, serta daun yang panjang dan muncul secara spiral di sepanjang batangnya. Padi mengalami siklus hidup sebagai tanaman semusim dengan masa tanam sekitar 3-6 bulan, tergantung pada varietasnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon industri tanaman padi. Dari struktur dan gambar ini menunjukkan berbagai produk yang dapat dihasilkan dari tanaman padi dan bagaimana setiap bagian dari tanaman padi dimanfaatkan. Yang pertama, tanaman padi, di mana hasil panen tanaman padi akan menghasilkan gabah dan jerami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gabah. Gabah yaitu biji padi yang masih berselubung sekam. Setelah gabah diolah, gabah menghasilkan beras yang bersih, yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai bentuk macam olahan. Yang paling umum yaitu beras dapat diolah menjadi nasi. Kemudian ada tepung beras, kerupuk, dan produk lainnya. Selanjutnya, sekam yang dipisahkan dari biji padi dapat diolah menjadi dedak, yang digunakan sebagai pakan ternak atau bahan untuk pupuk organik dan arang sekam. Selain itu, sekam juga digunakan untuk menghasilkan minyak goreng. Nah, bagian jerami dari tanaman padi yang merupakan sisa batang dan daun setelah biji padi dipanen, bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau diolah menjadi kompos jerami padi yang berguna sebagai pupuk alami. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dedak padi. Apa sih itu dedak padi? Dedak padi adalah hasil sampingan dari proses penggilingan padi. Dedak padi sering digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung serat, protein, dan lemak yang bermanfaat untuk hewan. Selain itu, dedak juga bisa diolah menjadi minyak. Adapun mesin yang digunakan untuk menggiling sekam menjadi dedak, di mana mesin penggiling sekam menjadi dedak merupakan alat yang digunakan untuk mengolah sekam menjadi dedak dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi mesin penggiling sekam telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mesin penggiling sekam yang sekarang telah menjadi lebih efisien dalam menghasilkan dedak dengan kualitas yang lebih baik dan menghasilkan jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Adapun komponen-komponen dari mesin penggiling sekam menjadi dedak, yang pertama ada hopper yang terletak di bagian paling atas. Yang kedua ada drum penggiling, yang ketiga ada motor penggerak atau motor diesel, yang keempat ada pulley atau katrol, kelima ada V-belt, yang keenam ada roda pengimbang, yang tujuh ada rangka mesin, yang kedelapan atau yang terakhir ada corong keluaran. Deskripsi dari komponen mesin penggiling sekam menjadi dedak, yang pertama ada hopper atau corong masukan. Terletak di bagian atas mesin berfungsi sebagai tempat memasukkan sekam ke dalam mesin. Yang kedua ada drum penggiling atau tempat penggilingan. Berada di bawah hopper terletak di dalam yang tertutup. Berfungsi untuk menghancurkan atau menggiling sekam menjadi dedak halus. Yang ketiga ada motor penggerak atau motor diesel. Unitnya berwarna merah di sisi kanan mesin yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama. Yang keempat ada pulley atau katrol yang berfungsi untuk meneruskan daya dari motor penggerak atau motor diesel ke drum penggiling. 5 ada V-belt atau sabuk pi berfungsi untuk meneruskan daya dari mesin penggerak ke drum penggiling dengan memberikan pegangan yang kuat dari pulley dan membantu mengurangi getaran dan guncangan. Yang ketujuh ada roda pengimbang terletak di samping kiri bawah hopper yang berfungsi untuk menjaga kestabilan putaran drum penggiling. Yang ketujuh ada rangka mesin. Adalah rangka keseluruhan mesin yang berwarna oranye yang berfungsi menopang semua komponen mesin.
Yang kedelapan atau yang terakhir ada corong keluaran, merupakan tempat keluarnya sekam yang sudah digiling terletak di bagian depan bawah mesin. Adapun mekanisme cara kerja dari mesin penggiling sekam jadi dedak. Yang pertama, ada pengisian sekam, di mana sekam dimasukkan ke dalam hopper atau corong masukan yang berada di mesin bagian atas, di mana hopper ini sebagai tempat awal sekam diletakkan sebelum digiling. Yang kedua, yaitu penggilingan sekam. Dari hopper, sekam turun ke dalam drum penggiling, kemudian akan digiling dan diproses di dalam drum penggiling dilengkapi dengan mekanisme penggilingan yang menghancurkan sekam menjadi partikel yang lebih kecil dan halus. Kemudian ada motor penggerak atau motor diesel. Motor penggerak yang berada di sisi kanan bawah mesin menyediakan tenaga untuk menggerakkan drum, di mana motor penggerak ini terhubung dengan drum penggiling melalui sistem pulley dan P-belt. Yang keempat ada output sekam. Setelah sekam digiling, outputnya berupa dedak yang lembut dan halus melalui corong keluaran yang berada di bagian bawah depan mesin. Yang kelima ada rangka mesin. Rangka mesin yang kokoh menopang semua komponen mesin dan memastikan stabilitas dan selama mesin beroperasi. Skema kerja mesin penggiling sekam menjadi dedak yaitu sekam dimasukkan ke hopper, sekam kemudian turun ke drum penggiling untuk digiling, kemudian diaktifkan motor penggerak untuk memberikan tenaga ke drum penggiling melalui pulley dan P-belt, dan sekam yang sudah digiling kemudian keluar menjadi dedak halus dan lembut melalui corong keluaran. Untuk spesifikasi mesin penggiling sekam atau penepung sekam bisa dilihat pada slide ini. Untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Kinerja dari mesin penggiling sekam menjadi dedak ini yaitu mesin penggiling sekam di samping merupakan mesin dengan kapasitas besar dengan dimensi mesin yang dimiliki yaitu 116 cm dikali 55 cm dikali 116 cm. Mesin ini terbuat dari rangka UNP 5 dan siku besi, serta material bodi dari plat besi yang membuatnya kokoh dan tahan lama. Mesin ini digerakkan oleh mesin diesel dengan kekuatan 8 HP dan menggunakan bahan bakar solar. Mesin ini dilengkapi dengan saringan berukuran 1 mm dan 0,8 mm yang memungkinkan proses penggilingan menghasilkan dedak dengan ukuran yang lebih halus. Mesin ini mampu menggiling sekam dengan kapasitas hingga 200 kg per jam, sehingga sangat efisien untuk digunakan dalam menghasilkan dedak dengan jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.